Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Hasanah dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, NIM E91219078, Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat Sayyid Hussein Nasr untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Islam. Biografi Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr lahir pada tanggal 17 April 1933 di Teheran, Iran, dari keluarga ahli bait yang terpelajar. Ibunya terdidik dalam keluarga ulama, sedangkan ayahnya, Sayyid Waliullah Nasr, adalah seorang dokter dan pendidik dinasti Qajar yang diangkat sebagai pejabat yang setingkat menteri pada masa Reza Pahlavi. Perjalanan pendidikan Sayyid Hussein Nasr. Yang pertama, pendidikan dasar di samping diperoleh secara informal dalam keluarga. Ayahnya juga mengirim Nasr untuk belajar kepada sejumlah ulama di Qum, kota suci umat Syiah, antara lain kepada Toba-Tobai, penulis tafsir Mizan, untuk mendalami filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf. Selain itu, ia juga mendapat pelajaran menghafal Al-Quran dan syair-syair Persia klasik. Yang kedua, pada tahun 1954, Nasr berhasil mendapatkan gelar diploma BS dalam bidang fisika dan matematika, lalu mengambil jurusan geologi dan meraih gelar MA. Yang ketiga, ia melanjutkan kuliah ke Harvard University untuk menekuni studi filsafat dan sejarah ilmu pengetahuan dengan kajian utama dalam bidang Islamic Science and Philosophia. Yang keempat, Nasr berhasil meraih gelar doktor dalam bidang sejarah, sains, filsafat Islam dari Harvard University pada tahun 1954. Yang kelima, pada tahun 1962 sampai 1965, ia diangkat menjadi profesor tamu di Harvard University. Karya-karya Sayyid Hussein Nasr. Yang pertama, Al-Ruhaniyat Al-Ijtimaiyah fi Al-Islam. Yang kedua, Science and Civilization in Islam. Yang ketiga, Traditional Islam in Modern World. Yang keempat, Man and Nature, the Spiritual Crisis of Modern Man. Yang kelima, Islam and the Plague at Modern Man. Yang keenam, Knowledge and the Secret. Yang ketujuh, Three Muslim Circles. Yang kedelapan, Philosophy and Spirituality. Yang kesembilan, In Quest at the Eternal Sophia. Yang kesepuluh, Islamic Life and Thought. Yang kesebelas, Suf Essays. Yang ke-12, The Need for Sacred Science. Yang ke-13, The History and Islamic Philosophy. Yang ke-14, The Meaning and Rule and Philosophy in Islam. Dan yang terakhir, The Cosmos and the Natural Order. Sebelum kita menuju pada filsafat perennial Hussein Nasr, mari kita mengenal apa itu filsafat perennial. Perennial berasal dari bahasa Latin perennis yang berarti kekal atau abadi. Istilah ini digunakan untuk membicarakan yang selalu ada dan akan selalu ada, yakni Tuhan, dalam kaitannya dengan keabsolutannya. Filsafat perennial sendiri dapat didekati dari 3 sudut pandang. Yang pertama yakni secara epistemologi.
Secara epistemologis, filsafat perennial itu membahas makna, substansi, dan sumber kebenaran agama, serta bagaimana kebenaran itu berproses mengalir dari Tuhan, dan pada gilirannya tampil dalam kesadaran akal budi, serta mengambil bentuk dalam tradisi keagamaan yang menyejarah. Yang kedua, dari segi ontologis. Dari segi ontologis, filsafat perennial menjelaskan adanya sumber dari segala sumber yang ada, atau being core of being, yakni sesungguhnya segala wujud ini adalah bersifat relatif, tidak lebih dari sekedar jejak, kreasi, atau cerminan dari Dia yang esensi, dan substansinya di luar jangkauan nalar manusia. Yang ketiga, secara psikologis, di mana secara psikologis ini filsafat perennial berusaha mengungkapkan apa yang disebut wahyu batinia, agama asli, hikmah kholidah, kebenaran abadi, Sophia Prenis, yang terukir di dalam lembaran hati seseorang yang paling dalam, yang senantiasa rindu kepada Tuhan dan senantiasa mendorong seseorang untuk berpikir dan berperilaku yang benar. Selanjutnya, filsafat perennial menurut Said Hussein Nasr. Yang dimaksud Said Hussein Nasr dengan filsafat perennial adalah kearifan tradisional dalam Islam. Pikiran-pikiran Nasr di sekitar ini muncul sebagai reaksi terhadap apa yang dilihatnya sebagai krisis manusia modern. Peradaban modern khususnya di Barat dan ditumbuh kembang di dunia Islam menurut Nasr telah gagal mencapai tujuannya, yakni semakin terduksinya integritas kemanusiaan. Nasr menjelaskan manusia modern telah lupa siapakah ia sesungguhnya, karena manusia modern hidup di pinggir lingkaran eksistensinya. Ia hanya mampu memperoleh pengetahuan tentang dunia yang secara kualitatif bersifat dangkal dan secara kuantitatif berubah-ubah. Dengan demikian, filsafat perennial Said Hussein Nasr, yakni respon yang dimunculkan setelah melihat dengan seksama krisis manusia modern. Selain itu, Said Hussein Nasr memberikan jawaban perjumpaan sains dan agama dengan suatu pendekatan filosofis sebagaimana yang ia kemukakan, yakni religious premise atau filosofi premise, yang dalam istilah Indonesia lebih populer dengan agama dan filsafat perennial. Apa yang menjadi inti dari pemikiran agama dan filsafat perennial itu adalah bahwa ada sesuatu yang abadi dalam agama itu, yang dengan keabadiannya menjadi kajian filosofis dan dengan keabadiannya menjadi kajian sistematis dan ilmiah. Ajaran filsafat yang dikenal baik sebagai masya'i atau filsafat peripatetik adalah sintetis ajaran-ajaran wahyu Islam. Menurut Nasr, kebenaran ini disebut kebenaran abadi apabila ia bisa dijumpai dalam agama maupun filsafat, sehingga ia disebut sebagai agama abadi atau filsafat abadi atau religion premise atau philosophy premise. Agama merupakan pengakuan manusia untuk bersikap pasrah kepada sesuatu yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih kuat dari mereka yang bersifat transendental. Telah menjadi fitrah manusia untuk memuja dan sikap pasrah kepada sesuatu yang dia agung-agungkan untuk dijadikan sebagai Tuhannya. Ketuhanan menurut Said Hussein Nasr sebagai realitas tertinggi sekaligus Allah adalah batin atau al-batin dan yang zohir atau az-zohir.
pusat dan lingkaran. Manusia yang religius memandang Allah sebagai yang batin. Manusia lainnya yang sama sekali melupakan alam spiritual hanya memandang hal yang zohir. Tetapi tidak mengetahui pusat, ia tidak menyadari bahwa zohir itu sendiri sebenarnya adalah manifestasi dari pusat atau Allah. Ilmu tentang wujud real yang bertinggi ini, yang dalam satu keterangan adalah sama sebagai gnosis, merupakan satu-satunya ilmu yang dapat membedakan antara absolut dan relatif, menampakkan dan realitas. Hilangnya pengetahuan metafisik adalah penyebab hilangnya harmoni antara manusia dengan alam. Hilangnya peran sains dari kerangka pengetahuan total. Metafisika adalah ilmu yang aman dan tidak mengganggu, yang menyadari manifestasi tanpa kehilangan pandangan tentang asas.